Surah Hud ayat 104. Ibu Elisa, Ya, Ustaz. 104, 105, dua ayat, soalnya pendek banget. Ya, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي شقي وسعيد wa dan tidaklah nuakhiruhu kami menundanya illa kecuali diajalin sampai waktu makdud yang ditentukan. Yauma ya'ti hari datanglah tidak takallamu berbicara nafsun diri illa biizni kecuali dengan izinnya. Faminhum maka diantara mereka syakiyun yang celaka, wasa'id dan yang berbahagia. La ilaha illallah. Dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara, kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد وما نؤخره dan tidaklah kami uh, akhirkan atau tangguhkan dia. Apa itu? Tentang ini, tentang siksa Akhirat. akhirat, tentang azab al-akhirah. Illa li ajalim ma'dud, kecuali li ajalim ma'dud untuk satu batas waktu yang sudah dihitung. Ya, ada batas waktunya. Lama bagi kita, cepat bagi Allah. Jauh bagi kita, dekat bagi Allah. Kapan itu? Yauma ya'ti, yaitu pada hari di mana ya'ti ia datang. La takallamu nafsun. Tidaklah berbicara nafsun seseorang. Asalnya la tatakallamu, tak pertamanya dibuang. Illa biiznihi, kecuali dengan seizin Allah. Faminhum syaqiyun, maka di antara mereka ada yang syaqi, ada yang celaka, wasa'id, dan ada yang bahagia, yang bergembira. Jadi ini apa ini? Ini artinya bahwa hari kebangkitan itu hak. Bahwa manusia bakalnya dibangkitkan itu pasti. Tetapi hikmah Allah, kebijaksanaan Allah menghendaki bahwa hari kebangkitan itu ditangguhkan. Sampai kapan? Sampai batas waktu yang telah Allah tentukan. Sudah ditentukan, sudah ditetapkan kapan-kapannya. Ya.
Dan ini adalah bagian dari ilmun ista'tsarallahu bi'ilmihi. Ilmu yang merupakan hak prerogatif Allah saja untuk mengetahuinya. Kapan itu bakalnya manusia dibangkitkan? Ya, kapan-kapannya Allah saja yang tahu. Tapi yang jelas itu pasti. Itu yang Allah katakan, wa ma nuakhiruhu illa li ajalim ma'dud. Kami tidak tangguhkan itu, tidak akhirkan itu kecuali untuk satu batas waktu yang telah dihitung. Ya, sudah ditentukan itu semuanya. Jadi jangan ragu. Sama dengan musamma ya Ustadz. Sama dengan musamma. Ma'dud kan dari kata adat kan, adat kan menghitung kan. Ya, ma'dud dihitung, maksudnya ditentukan. Sama saja dengan li ajalim musamma. Untuk satu batas waktu yang telah dikasih nama. Dikasih nama, dihitung, sama saja kan. Batas waktu yang telah ditentukan. Ya, ini kenapa Allah mengatakan yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Ya, waktu yang telah ditentukan itu nanti di hari itu tidak ada yang bisa bicara kecuali dengan seizin Allah. Bahkan Jibril pun tidak bisa bicara, takut Jibril bicara di hadapan Allah. Ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari di mana ruh, maksudnya malaikat Jibril, berdiri, wal malaikatu bersama para malaikat, saffan secara berbaris, la yatakallamuna, mereka tidak berkata-kata. Illa man adzina lahur rahmanu, kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala shawaba, dan dia pasti berkata benar. Itu tuh ya. Jadi bisa dibayangkan ya, Jibril saja tidak berani berbicara ya, di hadapan Allah. Ya, terus Allah katakan dzalikal yaumul haq, itu adalah hari yang pasti, yang hak. Jadi apa tuh maknanya? Maknanya kekuasaan mutlak pada hari kiamat itu hanya milik Allah saja. Ya, kalau sekarang berebut, ya ini pengen jadi presiden, ini pengen jadi wakilnya, waduh berebut. Ya, berebut kekuasaan. Yang ini pengen merampas tanah orang, yang ini pengen menjajah. Waduh, nih kelihatan sekali nih. Manusia ini lebih buruk daripada binatang. Ya, sangat tega sekali membantai manusia. Waduh, 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 waduh. Jadi kita saksikan sekarang ya betapa yang namanya kufur itu ya zalim. Makanya ada jihad. Jihad itu kalau tidak ada jihad ya udah semua manusia ini akan dipermainkan, akan ditekan. Tuh, pelajaran sangat jelas tuh. Ya, bagaimana inhiyaznya, bagaimana uh, pembelaan Amerika terhadap Israel. Yang Israel ya Amerika itulah. Ya, tujuh untuk gencatan senjata. Satu orang Amerika tidak setuju, batal itu persetujuan itu, di veto itu. Ya, pembantaian setiap detik. La ilaha illallah. Jadi pada hari itu kekuasaan hanya di tangan Allah saja.
Ya, itu yang disebut as-sultanul mutlaqu fi yaumil qiyamatillahi azza wa jalla. Kekuasaan mutlak pada hari kiamat itu adalah hanya milik Allah saja. Jadi tidak ada yang bisa bicara di hadapan Allah. Entah mau membela diri atau minta syafaat. Tidak ada yang bisa. Kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada orang-orang mengatakan, wah itu kapan itu? Ya, entah berantai istilahnya, nggak tahu kapan-kapannya itu. Hari kebangkitan itu. Ya, dzalikal yaumut tawil. Hari itu hari yang sangat panjang sekali. Ya, ada tempat-tempatnya, ada momen-momen tersendiri. Ya, dan dalam satu waktu itu Allah melarang makhluknya untuk berbicara. Ya, nggak bisa. Atau orang per orang dilarang untuk bicara. Ya, salah satunya karena dia tidak jujur di hadapan Allah. Ya, dikunci lidahnya, tangannya bicara, kakinya bersaksi. Oh, itu yang sangat dahsyat sekali. Ya. Tuh. Tapi dalam momen-momen tertentu, semuanya dibebaskan untuk berbicara. Ya, misalnya ketika mereka minta syafaat yang agung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, semua bisa bicara. Minta syafaat kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi intinya adalah tidak akan ada yang bisa bicara pada hari itu kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya, momen-momennya ada yang diizinkan oleh Allah, semua bisa bicara. Ada momen-momen tidak ada yang bisa bicara kecuali dengan seizin Allah. Ada orang per orang dia bisa bicara, setelah itu dikunci lidahnya tidak bisa bicara. Baik. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Ya, di antara mereka ada yang celaka, ada yang bahagia. Ya, jadi nanti besok di hari kiamat itu manusia cuma dua golongan aja itu. Ada yang sengsara, ada yang bahagia. Yang sengsara masuk neraka, yang bahagia masuk surga. Ya. Dua-duanya itu dikekalkan oleh Allah. Ya, yang di surga dikekalkan, yang di neraka dikekalkan. Ya, kecuali mereka-mereka ya yang Allah kehendaki untuk keluar dari neraka. Siapa itu orang-orang beriman yang dengan dimasukkan ke dalam neraka, dosanya menjadi berkurang sehingga memungkinkannya untuk masuk ke dalam surga. Ya, nah hukum seperti ini dari Allah tidak berubah. Ya, ya. Jadi um, um, kalau orang itu bakalnya atau Allah akan hukumi sebagai orang yang celaka, tidak akan berubah itu dari hukum Allah. Ya. Oh ini bakalnya celaka, bakal masuk neraka, bakalnya masuk surga, nggak ada yang bisa berubah. Ya, dan tidak mungkin Allah putuskan orang ini bakalnya masuk surga terus masuk neraka. Ya, nah, karena itu muhal, karena itu bertentangan dengan sifat ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sekarang di
Ayat 106. Oh, ini ayat 106 dan seterusnya ini dahsyat ini ayat. Siapa ini? Ibu Eti. Mangga. Halo? Ya Ustadz, berarti nggak ada. Ya, terdengar suara saya kan, Bu? Dengar. Dengar, Ustaz. Weti nggak di tempat mungkin. Saya udah Ustadz. Iya, lagi nggak di tempat. Baik, Bu Nining silakan. 16 sama Ya, 17. Apa tuh 6? A'udzu billahi 106. minasyaitonir rajim. Fa'ammal ladzina saqu fa finna lahum fiha zafirun wa syahid. Fa'amma, Pak maka amma adapun alladzina orang-orang yang syaku mereka celaka fafi maka di dalam anar neraka lahum bagi mereka fiha di dalamnya zafirun menarik nafas wasyahiq dan merintih. Maka adapun orang-orang yang sengsara maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Ayat berikutnya, silakan Ibu Gayatri. Ya, Pak Ustadz. 107. Ya, 107. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Khalidina, mereka kekal, fiha di dalamnya. Ma dati selagi selagi ada as-samawat, langit, wal ard dan bumi. Illa kecuali ma apa yang syaa rabbuk. Sya'a itu menghendaki Rabbuka Tuhanmu. Inna sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu fa'alun maha pembuat dari fa'alah ya. 5 terhadap apa yang yurid dia kehendaki dari ro ya rodah meminta mentari. Mereka kekal di dalamnya selagi ada atau selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu maha maha pembuat atau pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Shadaqallahul azim. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك
Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Fa'ammal ladhina, maka adapun orang-orang yang syaku, mereka celaka, syaku celaka. Fafinnari, maka di neraka, lahum untuk mereka, fiha di dalamnya, di dalam nar, di dalam neraka, zafirun, zafirun ada uh, kerasnya suara nafas yang keluar. Wasyahiqun, dan kerasnya suara nafas yang masuk. Ini kan orang nafas kan mengeluarkan suara kan. Ya. Ya, jadi di neraka itu digambarkan ya. Orang-orang tidak ada yang bisa bernafas dengan bebas. Ya, bukan sekedar nafasnya itu sesak, tetapi nafas yang sangat menyiksa. Ya, zafir itu ya suara yang kencang dari keluarnya nafasnya. Jadi kalau dia nafas seperti itu. Ya, tahu kan bagaimana orang asma kalau lagi kambuh itu, waduh, yang nggak tega kita. Tuh, itu bayangan, itu gambaran di dunia tuh. Tapi ini lebih dahsyat ya. Kalau dikatakannya zafir wa syahid. Jadi kalau dikatakan la yahya wa la yamut, tidak hidup, tidak mati. Kayak gitu, nafas saja susah. Ya, tidak ada kebahagiaan sama sekali. Baik, khalidina fiha. Khalidina, khalidina, orang-orang yang kekal, ya, dalam keadaan kekal. Jadi mereka dalam keadaan kekal, fiha di dalamnya, di dalam. Ya, kekal, suara masuk? Masuk, Ustaz. Ya, soalnya tidak ada ini. Tidak ada indikator ya. Jelas. Jadi kekal. Di neraka kekal. Ya. Madamat, selagi masih ada as-samawatu wal ardu, langit-langit dan bumi. Illa, kecuali ma, apa yang sya'a, menghendaki Rabbuka, Tuhanmu, kecuali Tuhanmu menghendaki lain. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, fa'alun, maha mengerjakan, lima, akan apa yang yuridu, ia kehendaki. Gitu ya. Nerjemahnya tuh. Jadi apa sih artinya khalidin, kekal? Kekal itu artinya selama-lamanya tanpa batas, itu khalid. Andaikan di neraka itu cuma satu hari akhirat, itu cukup disebut khalid ya, kekal. Karena satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. Disiksa 50.000 tahun itu apaan itu? Ya, Masya Allah. Demikian juga di surga itu sama aja. Andaikan ya. Ya, tapi di sana nggak ada hari, ya, karena tidak ada tidur. Yang di neraka tidak ada tidur, yang di surga tidak ada tidur. Yang di sini dalam keadaan tidak mati, tidak hidup. Yang di sini kehidupannya semuanya menyenangkan. Nggak ada tidur, karena apa? Tidak ada capek di surga itu. Isinya semua menyenangkan terus.
Nah, kenapa Allah katakan madamatis samawati wal ardu? Selagi langit-langit dan bumi masih ada. Ya, pertama ini untuk mengisyaratkan bahwa kekalnya manusia di sorga, di neraka, itu adalah karena takdir Allah. Allah sudah tentukan, roh itu bakalnya kekal. Manusia didesain akan kekal setelah hari kiamat. Jadi setelah dibangkitkan tidak ada kematian. Kekal. Tuh. Tapi beda kekalnya manusia dengan kekalnya Allah. Allah kekal tanpa batas, manusia kekal terbatas. Dibatasi dengan masih adanya langit-langit dan bumi. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kalau Arab atau orang Arab mengatakan madamatis samawati wal ardu dalam sastra Arab, itu artinya tak berkesudahan, tidak ada ujungnya. Tidak ada batasnya. Itu ungkapan bahwa itu tidak ada batasnya. Karena kematian sudah disembelih, tidak ada kematian. Ini kekal. Tuh, tapi tetap ya kekalnya dia karena kehendak Allah. Dan itu adalah batasan. Dibatasi dengan kehendak Allah. Ya, dengan makna yang pertama, maka bisa difahami bahwa langit-langit dan bumi ini masih terus ada. Begitu kiamat, langit tidak runtuh, bumi tidak hancur. Tetap ada. Nah, selama langit dan bumi ini masih ada, surga, neraka terus ada. Ya. Jadi pertanyaannya apakah langit-langit dan bumi ini ditakdirkan kekal juga, tidak bakal hancur, atau dia akan hancur? Itu yang masih rahasia. Tapi di ayat di lafaz yang mengatakan illa masya'a rabbuk, kecuali apa yang Tuhanmu kehendaki. Maksudnya kecuali Tuhanmu menghendaki lain. Kecuali Allah menghendaki langit-langit dan bumi itu sirna. Kalau langit-langit dan bumi itu sirna, neraka sirna. Nah, apakah Allah akan menghendaki itu? Itu ma yasta'thirullahu bi'ilmi, itu ilmu yang Allah saja yang tahu. Itu dengan makna yang pertama. Nah, kalau makna yang kedua, itu maknanya yang tidak ada batas. Tapi tetap dibatasi dengan kehendak Allah. Illa masya'a rabbuk. Kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain. Makna yang ketiga, bahwa yang dimaksud langit-langit dan bumi di situ adalah langit-langit dan bumi yang berbeda dengan yang sekarang ada di dunia ini. Mana yang ketiga? Adalah langit-langit dan bumi yang ada di akhirat. Karena di akhirat itu ada langit, ada bumi. Tanahnya berbeda, tidak seperti ini. Tanahnya wangi. Kalau di surga. Dari mana kita tahu? Dari surah Ibrahim ayat 48. Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu. Pada hari di mana bumi ini diganti ghairal ardi, dengan bumi yang lain. Di akhirat ini bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Wassamawatu, dan langit-langit juga diganti dengan langit-langit yang lain. Langit akhirat, bukan langit dunia. Ya. Nah, tapi di sana ada yang menafsirkan bahwa ini tetap langit-langit dan bumi yang sama, tapi yang diganti itu adalah fungsinya. Ya, fungsinya fungsi langit dunia, langit akhirat. Ya,
bumi di akhirat. Itu fungsinya yang berbeda. Tafsiran. Ya. Surah Az-Zumar, surah ke-36, ayat 74. Ya. Bagaimana tuh ayatnya mengatakan? وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Waqalu, dan mereka mengatakan, Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah, alladzi sadaqana wa'dahu, yang telah menepati janjinya untuk kita semua, wa awrathana, dan telah mewariskan kepada kita al-ardo, bumi ini, bumi di akhirat. Natabawwa'u minal jannati, ya, kami diperkenankan menempati sebagian dari surga ini haitsu nasya, di mana saja kita mau. Fa ni'ma ajrul amilin. Maka surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal, mengamalkan imannya, mengamalkan ilmunya. Ya, surah Az-Zumar ayat 74. Ya, yang mengisyaratkan bahwa bumi yang dimaksud dalam surah Hud ayat 107, ya, langit yang dimaksud dalam surah Hud ayat 107 itu adalah langit dan bumi yang ada di akhirat. Jadi kalau begitu ya tidak ada batas. Ya, kekal tidak ada batas. Ya, dan ya di akhirat surga neraka ya ada bumi, ada untuk berpijak, ada naungan. Ya, untuk berpijak namanya tanah atau bumi. Naungan ya langit lah. Ya, itu tuh. Ya, dari sisi logika ya. Ya. Jadi apa dong kalau begitu pengertiannya, illa masya'a rabbuk, kecuali Tuhanmu menghendaki. Maksudnya apa itu? Maksudnya kekalnya orang di neraka, orang di surga itu dengan kehendak Allah. Ya, dengan kehendak Allah, satu. Terus yang kedua, itu langit dan bumi, entah yang di dunia, entah yang di akhirat, itu dibikin kekal oleh Allah. Kalau Allah menghendaki tidak kekal, tidak kekal. Ya, tuh. Tapi patokan kita adalah khalidina fiha, kekal di dalamnya. Selagi langit dan bumi masih ada, entah yang ada di dunia, entah yang ada di akhirat, itu kekal. Ya. Dan apa yang Allah katakan illa masya rabbuk, itu Allah punya urusan. Ya. Nah, yang kita pegangi adalah itu kekal. Ya, jangan main-main dengan urusan surga, urusan neraka, karena itu berat. Itu tuh maknanya illa masya rabbuk. Nah. Jadi entah sesuatu itu di dunia, di akhirat, itu tidak ada yang keluar dari masyiatullah, dari kehendak Allah, dari takdir Allah, nggak ada. Ya.
Jadi apa sesungguhnya yang disebut illa masya'a rabbuk itu artinya uh, urusan kekalnya manusia di akhirat, entah dia di surga, entah di neraka, itu pasti. Dan itu berkelanjutan, tanpa titik, maksudnya tanpa akhir. Itu tuh maknanya ya. Baik. Apalagi maknanya illa masya'a rabbuk. Maksudnya ya kekal di neraka dia selagi langit dan bumi masih ada. Kecuali kalau Allah menghendaki lain, maksudnya menghendaki lain, ini orang beriman nih tidak kekal di neraka, masuk ke dalam surga. Ini orang-orang fasik nih, tapi dia asalnya beriman, nggak kekal. Ya dia sholat, tapi dia masuk neraka karena terlalu banyak kejahatannya. Nanti ada saatnya dikeluarkan dari neraka. Semua yang beriman pasti masuk surga. Ya. Nah, itu yang yang paling jelas itu maksudnya illa masya rabbuk. Nah, ya, jadi yang diperkecualikan bukan kekalnya langit dan buminya, ya. Yang diperkecualikan adalah kekalnya dia atau mereka-mereka di neraka itu. Kekal di neraka kecuali siapa yang Allah kehendaki lain. Maksudnya tidak kekal. Nah, jadi orang-orang beriman yang ahli maksiat yang Allah takdirkan masuk neraka, nanti mereka ya tidak kekal di neraka. Jadi semuanya kekal di neraka kecuali siapa yang Allah kehendaki lainnya, orang-orang beriman. Hmm. Baik, itu ya yang dimaksud. Saya kira jelas ini ya. Karena ini bagian akidah yang harus dijelaskan secara detail. Baik, ayat berikutnya adalah ayat 108. Ibu Lydia. Baik, Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud. Wa amma, dan adapun alladzina, orang-orang yang su'idu, yang mereka berbahagia, fafi, maka berada dalam al-jannah, surga. Khalidina, mereka kekal fiha, di dalamnya. Madamat, selama ada asamawatu, langit-langit, wal ardu, dan bumi. Illa, kecuali apa yang syaa rabbuka, menghendaki Tuhanmu, atau sebagai karunia, ghaira, yang tidak majzud, putus-putus. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Wa ammal ladzina su'idu وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ وأما الذين dan adapun orang-orang yang su'idu, ini kan UI Bu, jadi UI telah mereka telah dibahagiakan. Kenapa bukan sa'idu? Sa'idu artinya mereka berbahagia. Kalau su'idu dibahagiakan, Allah bikin mereka bahagia. Ya. Untuk menunjukkan bahwa kebahagiaannya itu atas takdir Allah. Allah yang kasih mereka bahagia. Ya, fa fil jannati, maka di dalam jannah surga. Khalidina, dalam keadaan kekal atau mereka kekal fiha di dalamnya, madamat selagi masih ada as-samawati wal ardu, langit-langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali Tuhanmu menghendaki lain. Ata'an ghairu majdzuz, sebagai pemberian yang tidak putus-putusnya. Jadi kalau orang di neraka, kekekalannya ada yang diperkecualikan, yaitu orang-orang yang beriman, ya, di mana mereka akan dientaskan dari neraka masuk ke dalam surga. Tapi perkecualian untuk orang-orang yang di sorga, bukan dari sorga dikecualikan, mereka kekal di dalamnya, terus dikecualikan terus masuk neraka, enggak begitu. Ya, tidak begitu. Jadi mereka kekal di dalam surga. Nanti ada yang diperkecualikan oleh Allah. Ya, apa dikeluarkan dari surga bisa, tapi ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Begitu ya, Ar-Razi mengatakan. Jadi misalnya dia di surga kelas bawah. Ya, berdasarkan ayat ini dia mestinya kekal. Kekal di surga kelas bawah. Ya, tapi boleh jadi Allah perkecualikan, ya, orang-orang yang di kelas bawah ini tidak kekal di situ. Diangkat di surga yang lebih tingginya. Itu ilahnya tuh. Diperkecualikannya. Ya, boleh jadi mereka akan diletakkan di arasy. Wa ilal manazilir rafi'ati allati la ya'lamu illa Allah Ta'ala. Ya, dan di tempat-tempat yang sangat tinggi yang hanya Allah saja yang mengetahui. Ya. Ini Imam Ar-Razi mengatakan begitu. Ya. Tapi kalau itu ya kalau di dalam surah At-Taubah itu ayat 72, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar. Apa katanya? Allah menjamin orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, dengan surganya, ya, yang mereka kekal di dalamnya. Ya, Allah jamin mereka akan dikasih tempat-tempat tinggal yang wangi di surga-surga Aden. Ya, kekal. Oh, tapi jadi ada jannati Aden. Kekal di surga-surga itu. Tapi ada yang tidak kekal di surga itu. Diangkat di surga yang lain, di surga yang lebih tinggi. Ya.
Di sorga-sorga ada. Diangkat lagi, derajatnya naik lagi, diangkat lagi. Ya, itu namanya apa? Itu namanya eh, perkecualiannya bukan untuk dikeluarkan, dilempar ke neraka, tapi dikeluarkan, diangkat ke yang lebih tinggi. Makanya Allah katakan waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan yang sempurna dari Allah lebih besar. Jadi ada ya, tapi ini beda lagi ya sebenarnya. Sebenarnya tetap itu kenikmatan di dalam surga yang paling tinggi, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah selamanya melihat? Enggak. Ya, ada momen-momen di mana mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis-hadis. Terus berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 108 ini, di mana Allah mengatakan ata'an khaira majdzuz. Ya, sebagai pemberian yang tidak henti-henti, tidak putus-putus. Artinya apa? Sorga itu adalah anugerah Allah. Kita tidak bisa membelinya itu. Ya, nggak bisa membelinya. Itu Allah kasih. Makanya dari awal dikatakannya su'idu, dibahagiakan. Ya, kenikmatan-kenikmatan ahli sorga itu kekal. Ya, pemberian-pemberiannya tidak putus-putus. Ya, tidak dihalangi. Nggak ada yang menghalangi itu. Ya, itu maknanya atau anu ghairu majdzuz. Atau dalam surah Al-Waqiah, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, tidak terputus dan tidak pula terhalang. Kita di satu ayat lagi ya, Bu. Ayat 109. Siapa ini mau nih? Ayo dong, siapa nih mau nih? Nah, Bu Lydia sudah, Bu Gayatri Bu sudah. Eti tadi kan Bu Mana Eti Bu ada Eti? nggak? Sudah ada Ya, ada depan laptop belum? baik. Kalau enggak, Bu, siapa nih? Ibu Nova. Nova lagi sibuk enggak nih? Insya Allah Ustaz tertutup lagi. Ya, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina Enggak. 109 fala taku. fala tak fala taku fi miryatim mimma ya'budu haula'i ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qablu wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghaira manqus. Fala, maka janganlah taku kamu berada di dalam miryatin, keraguan, mimma, terhadap apa yang ya'budu dia sembah, dia beribadah, haulai, mereka itu, apa yang ya'buduna, mereka sembah, illa, kecuali, kama, seperti apa yang ya'budu, dia beribadah, aba'uhum, bapak-bapak mereka, kama ya'budu
kama ya'budu aba'uhum, seperti apa yang bapak-bapak mereka sembah, min qablu, sebelumnya, wa inna, dan sesungguhnya, la muwaffuhum, mereka benar-benar, wa inna, dan sesungguhnya, la muwaffuhum, sungguh akan sempurnakan untuk mereka nasibahum, pembagian mereka, waira mangkus, tidak dikurangi. Maka janganlah kamu berada dalam keraguan terhadap apa yang dia sembah. Mereka itu berada pada apa yang mereka sembah, kecuali seperti apa yang bapak-bapak mereka seperti apa yang bapak-bapak mereka dulu sembah. Dan sesungguhnya benar-benar akan disempurnakan pembahagian mereka tanpa dikurangi. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. Fala taku, asalnya fala takun, dari kana nih, nunnya dibuang. Nah, maksudnya hadful hadf. Fala taku, maka janganlah kamu hai Muhammad dalam keadaan fi miryatin, dalam ragu, mimma terhadap apa yang ya'budu menyembah ulai mereka, ya, terhadap apa yang mereka sembah. Ma ya'buduna, tidaklah mereka menyembah illa, kecuali kama ya'budu aba'uhum, sebagaimana bapak-bapak mereka menyembah min qablu, sebelumnya. Wa inna, dan sesungguhnya kami, la muwaffuhum, benar-benar pasti memenuhi mereka nasibahum, bagian mereka, khairu manqus, tanpa dikurangi. Nah, ini apa ini artinya? Artinya pertama, ibadahnya orang-orang musyrik, ya, penyembahan orang-orang musyrik terhadap berhala, itu tidak ada dalilnya sama sekali. Secara logika ya, berantakan, nggak ada dalilnya. Apa batu disembah, manusia disembah? Ya, orang bodoh. Ya, dari sisi logika, sisi mantek, kata orang Arab, nggak ada dalilnya. Ya. Dari mana itu keluar keputusan penyembahan terhadap manusia, terhadap berhala? Ya, itu sumbernya adalah dari kebodohan yang keterlaluan. Satu ya. Sumbernya adalah dari taklid buta, ya, terhadap nenek moyang, demi mempertahankan ajaran nenek moyang, mempertahankan apa istilahnya, budaya dan seterusnya. Itu yang Allah katakan fala taku fi miryatin mimma ya'budu. Jadi jangan ragu terhadap keadaan orang-orang yang musyrik. Jangan ragu. Jangan ragu terhadap sesembahan-sesembahan mereka, bahwa itu tidak berguna sama sekali, tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Ya. Jangan ragu kalau Allah itu tidak perintahkan mereka untuk menyembahnya itu. No, nggak ada Allah memerintahkan manusia menyembah berhala. Ya. Kenapa mereka menyembah itu? Karena mereka mempertahankan ajaran nenek moyang tanpa ada pengetahuan, tanpa
timbangan akal yang sehat. Nah, siapa saja menyembah berhala itu, dia telah menyia-nyiakan akal sehatnya, tidak menghargai akal sehatnya. Terus pelajaran berikutnya adalah bahwa Allah itu adil. Ya, orang Islam dikasih pahala atas perbuatannya, orang kafir juga sama. Ya, kebaikan-kebaikan mereka di dunia dikasih oleh Allah, dibalas. Ya, di mana dibalasnya? Di dunia. Di akhirat tidak. Kenapa? Karena di akhirat itu amalan-amalan itu diterima di akhirat, syaratnya iman. Itu tuh yang jadi masalah. Itu yang Allah katakan, wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus. Kami pasti memenuhi bagian mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi meskipun mereka kafir, ya, berpaling dari iman, berpaling dari kebenaran, nah, Allah katakan rizkinya, kebaikan-kebaikan untuk mereka tidak ada dikurangi. Tapi itu di dunia. Ya. Baik, itu sampai di situ tuh ya. Tapi jelasnya ya kisah-kisah ini ada ya besok lagi lah. Besok lagi. Nah, maksud saya karena kan tadi kan dikasih temanya apa? Dikasih temanya adalah pelajaran di dalam kisah-kisah Al-Quran itu berkaitan dengan pahala atau balasan di akhirat. Ya kan kisah-kisah itu tentang para nabi, para rasul. Ya, dengan umat-umat yang dihadapinya. Ya, respon mereka terhadap nabi, terhadap rasul, terus bagaimana Allah membalas respon tersebut di dunia, di akhirat. Itu tuh pelajarannya ada di surah Hud ayat 103 sampai 109. Tuh. Nah, jadi kisah-kisah itu apa sebenarnya tujuannya? Ya, tujuan kisah-kisah itu ada ya banyak lah. Banyak insya Allah. Pada Kamis yang akan datang kita akan mencoba menelusuri tujuan atau goal dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili menyebutnya ada 14 tujuan. Ya. Apa saja itu 14 tujuan kisah yang ada dalam Al-Quran itu. Ya, insya Allah kami akan datang. Itu saja, pemirsa yang budiman. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Tadi tuh Bu Eti nggak bisa buka mic-nya Ustaz. Katanya host yang mute. Padahal nggak boleh mute. Aduh, Jangan gimana nih? mungkin. Tadi dipanggil-panggil. Ternyata. Baik, ada pertanyaan, Bu Ibu, sebelum kita sudahkan. Ya, udah besok lagi. Udah mau maghrib pun. Ya, Ya. masak-masak. Nah, Bu Ya Eva Allah. ada di YouTube. Kenapa di YouTube lagi di Palembang, Kak? Ada uzur kali Ustaz. Ada Bu Mespi Auda. Ustaz kenal nggak? Enggak. Mespi. Yang lagi viral itu Meli Guslau. Deket emang. Mespi sama Meli. Baik ya. Ustaz terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran dan Bu Ibu, Bu Eli, Bu Eti, Bu Gayatri, Bu In, Bu Nining, Bu Nova, dan Bu Lydia. Terima kasih sudah hadir di kelas menerjemah di petang hari ini dan insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Mudah-mudahan kita semua bisa bergabung kembali dan sehat walafiat untuk bisa belajar bersama lagi dan kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta